Dari 2013 baru keluar dari kepadatan arus sungai meteor 2016. Tetapi setelahnya masih ada dalam cengkeraman arus sungai meteor, walau tidak sepadat 2016. Peluang kita mengalami hantaman meteor ini sangat besar. Dan ini rahasia kenapa akhir 2012, lihat Bapak Ibu, akhir 2012 Amerika, USA, Rusia, Cina, Perancis, Inggris, Australia, dan lain-lain, bahkan negara tetangga kita, Singapura, mereka masing-masingnya akhir 2012 sudah menyelesaikan bunker-bunker raksasa mereka di bawah tanah. Kalau Amerika malah 6 bunker dibuat. Satu bunker itu dapat menampung 500.000 manusia. Dan dalam bunker itu sudah disediakan makanan, obat-obatan, energi cadangan yang mampu bertahan selama 1 tahun untuk 500.000 manusia. Ini masing-masing sudah buat. Rusia 3 bunker dia buat. Kalau Singapura hanya 1 bunker mereka buat. Ya, Perancis, Cina masing-masing membuat beberapa bunker. Kenapa mereka buat bunker? Karena keyakinan mereka bumi ini tidak lama lagi akan mengalami hantaman meteor. Masih ingat nggak? Meteor, ternyata ramalan mereka itu ternyata benar. 45 tahun yang lalu NASA sudah mengumumkan bahwa 2013 bumi ini akan mulai memasuki arus sungai meteor. Benar, 2013 ada 3 meteor masuk ke dalam bumi. Masih ingat nggak? Yang pertama tanggal 15 Februari 2013, meteor pertama jatuhnya di Siberia, Rusia. Kan heboh seluruh dunia memberitakan kan? Beratnya meteor itu 10.000 ton. Meteor ini ketika melaju, maka 30.000 gedung-gedung kaca-kacanya hancur, Pak. 1.500-an orang korban manusia. Karena kaca-kaca ini ketika hancur dia melesat seperti peluru. Nasib baik meteor ini jatuhnya ke danau es, sehingga danau itu menggelegak dan berapi seperti kawah gunung berapi. Meteor kedua tanggal 14 April di Argentina, hari Minggu malam Senin, ketika itu sedang ada konser musik raksasa. Nasib baik meteor ini kecil, sehingga dia meledak langsung di atas udaranya negara Argentina, sehingga 8-9 kota terang benderang beberapa detik. Meteor ketiga tanggal 7 November, masih 2013 di Los Angeles, Pak. Coba buka YouTube lagi semuanya, ada itu semua. Dan seterusnya kita menyaksikan melesat ratusan ribu meteor di malam hari. Untuk tahun 2017 ini 5 kali akan disaksikan oleh penduduk bumi meteor yang melesat ratusan ribu di malam hari dengan mata telanjang. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, meteor ini mempunyai dampak yang besar. Pertama, yang terbesar adalah dukhon. Kenapa bisa begitu? Anggaplah ini meteor. Kecepatan meteor di ruang angkasa itu 120.000 km per jam kecepatannya, ya. Dan dia kalau garis diameternya 2 km saja, menurut Michel Penn, ya, dia memiliki kekuatan ledakan setara dengan 1 juta kali lipat bom nuklir. Kalau dia tembus menghantam atmosfer bumi kita yang garis diameter 2 km itu, ya, maka kalau jatuhnya ke laut akan menimbulkan gelombang tsunami setinggi 235 meter. Berapa tingginya tuh, Pak? Yang tsunami di Aceh cuma berapa tingginya, Bu? 13 sampai 15 meter. Hanya 10 menit ratusan ribu meninggal dunia, satu kota Banda Aceh hilang. Betul tidak? Bagaimana kalau sampai 235 meter? Kalau jatuhnya di kutub utara atau kutub selatan, kekuatan ledakan ini akan menjadikan kutub itu menjadi cair selama-lamanya. Permukaan air laut akan naik 7 meter lagi. Maka kota-kota besar di dunia, bahkan Indonesia yang kaya dengan pulau-pulau, 20% pulaunya akan hilang dari peta bumi selama-lamanya. Kota-kota besar akan hilang dan tenggelam di mana-mana kota-kota yang dibangun di tepi pantai. Dan kalau jatuhnya ke daratan, kata Michel Penn, ini yang pas. Sesuai dengan karakter meteor, hubungannya dengan dukhon.
Kalau jatuhnya ke daratan akan terjadilah ledakan yang teramat sangat dahsyat. Coba lihat meteor peluru bom nuklir dulu yang jatuh di Nagasaki dan Hiroshima, kan baru satu itu. Sementara meteor ini 1 juta kali lipat. Itu baru satu, jatuhnya pun di lembah. Bapak Ibu, bagaimana yang terjadi dengan ledakan itu? Maka bumi ini mengalami lengkungan yang dalam. Partikel-partikel bumi yang meledak tadi membumbung ke langit menjadi partikel-partikel halus yang sangat tebal dan panas. Sementara gelombang kejut dari ledakan tadi menimbulkan kecepatan laju 800 km per jam. Badai yang ada di Meksiko kemarin berapa baru kecepatannya? Baru 215 kan? Kerugiannya sudah di hari ke-6 saja kerugiannya sudah 250 miliar dolar. Baru 6 hari. Bagaimana dengan kecepatan laju 800 km per jam? Makanya mereka mempersiapkan bunker-bunker raksasa. Karena mereka menganggap gak selamat yang hidup di permukaan. Bagi kita, dijamin oleh Rasulullah, yang beriman akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang amal solehnya banyak akan dibuat oleh Allah terjaga dan terlindungi. Kalaupun meninggal syahid insya Allah. Siap gak? Iya. Siapa tahu mereka buat bunker-bunker di sini jatuhnya nanti. Iya kan? Sudahlah, bunker kita adalah iman kita kepada Allah, amal soleh kita, jadi nggak usah cemas. Tapi Pak Ustadz, amal kami masih sedikit, makanya kejar dari sekarang ketertinggalan kita. Ya, baik, hamba Allah yang kami muliakan. Oke, ini jatuh, maka dengan cepat kabut debu tadi, partikel-partikel dari bumi yang meledak tadi itu membungkus bumi. Bumi gelap gulita 40 hari 40 malam. Michel Pell meneruskan, nah meteor ini banyak yang mengandung siderite. Siderite ini apa? Siderite ini kandungan zat besi yang paling murni. Ketika dia masuk di atmosfer bumi kita, jedum. Kemudian dia merangsek menembus pertahanan atmosfer kita. Gesekan yang ekstrim ini akan menimbulkan medan magnet yang sangat kuat. Dia terbakar ya, terbakar, kulitnya melepuh, satu persatu bagian kulit ini lepas, maka menjadi hujan meteor kecil. Kayak film 2012, ada nggak melihat? Kiamat 2012 itu. Bagaimana meteor kecil menembus bukit, menembus gedung-gedung, kan begitu kan? Itu kulitnya yang mengelupas. Sementara yang intinya mengandung siderite. Siderite ini ketika bergesekan dengan atmosfer, maka akan menimbulkan medan magnet yang sangat kuat. Medan magnet ini akan menjadikan seluruh besi dan logam yang ada di muka bumi terinduksi.